Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalian Mona Silaban dari Prodi D3 Perbankan dan Keuangan dengan nomor NPM B00220026. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan dari perusahaan Maybank Indonesia. Di sini ada laporan posisi keuangannya dan juga laporan laba ruginya. Untuk perhitungan pertama itu ada rasio likuiditas. Yang pertama kita hitung ada quick ratio, cash asset dibagi total deposit. Dari 2020 kita dapat hasil 10% dan 2021-nya 8%. Yang kedua ada investing policy ratio, securities dibagi dengan total deposit. 2020-nya 10% dan 2021-nya 162%. Yang ketiga ada banking ratio, total loan dibagi dengan total deposit. Di 2020-nya 13,03% dan di 2021-nya 11,59% atau 12%. Selanjutnya ada loan to asset ratio, total loan dibagi dengan total aset. Di 2020 hasilnya 56% dan di 2021 itu 55%. Kemudian ada cash ratio, liquid asset dibagi dengan pasiva lancar. Untuk akun pasiva lancarnya tidak ada di laporan keuangan Maybank, jadi di sini tidak saya masukkan. Selanjutnya ada loan to deposit ratio, total kredit dibagi dengan DPK yang diterima. Di 2020 hasilnya 78% dan di 2021 hasilnya 101%. Kemudian ini ada grafik dari rasio likuiditas. Untuk warna biru tua ini untuk tahun 2021 dan warna hijaunya untuk tahun 2020. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada risk asset ratio, equity capital dibagi dengan total aset dikurangi cash ditambah securities. 2020-nya kita dapat 17% dan 2021-nya 10%. Kemudian ada capital ratio, perhitungannya equity capital ditambah reserve for loan asset dibagi dengan total loan. 2020-nya 28% dan 2021-nya 29%. Kemudian ada deposit risk ratio, equity capital dibagi dengan total deposit. Tahun 2020-nya ada 365% dan 2021-nya ada 332%. Selanjutnya ada capital adequacy ratio atau CAR. Perhitungannya total modal bank dibagi ATMR. Tahun 2020-nya ada 6%, tahun 2021-nya juga sama ada 6%. Kemudian primary risk ratio-nya, equity capital dibagi total aset, tahun 2020 dan 2021-nya itu sama di 16%. Kemudian ada secondary risk asset ratio, equity capital dibagi dengan total aset dikurangi dengan cash ditambah securities dan aset lainnya. Tahun 2020 itu 17% dan 2021-nya 18%. Untuk ATMR itu ada di laporan keuangan yang terpisah. Jadi harus dicari lagi sendiri karena tidak masuk di laporan posisi keuangan dan posisi laba rugi. Ini untuk grafik dari rasio solvabilitas. Sama seperti tadi, untuk warna birunya tahun 2021 dan yang warna hijau itu tahun 2020. Kemudian ada ukuran keuntungan spesifik bank. Yang ada rate of return on loan, ada rate of return on securities dan interest margin. Di sini saya cuma nemuin beberapa akunnya untuk tahun 2020 dan 2021, yaitu untuk total loan, total securities, dan earning asset saja. Untuk interest and fee on loan, interest on securities, interest income, dan interest expense-nya tidak ada di laporan posisi keuangan, jadi tidak saya masukkan. Kemudian ada leverage multiplier, itu total aset dibagi dengan total equity. Tahun 2020-nya ada 6,36% atau kita bulatkan menjadi 7%. Di 2021-nya ada 6,39%, sama kita bulatkan menjadi 7%. Kemudian ada aset utilization-nya itu operating income dikurangin dengan non operating income dibagi total aset. Tahun 2020 dan 2021-nya itu sama, ada 1%. Untuk bopoknya itu beban operasional dibagikan dengan pendapatan operasional. Tahun 2020-nya ada 1,74% atau kita bulatkan menjadi 2%, dan 2021-nya ada 2,47% atau kita bulatkan menjadi 3%. Di sini ada grafik untuk ukuran keuntungan spesifik bank. Kemudian ada rasio rentabilitas. Yang pertama itu ada gross profit margin, operating income dikurangin dengan operating expense dibagi dengan operating income. Tahun 2020-nya ada minus 11% dan tahun 2021-nya ada minus 7%. Kemudian ada net profit margin, net income dibagi dengan operating income. Tahun 2020 ada 22% dan tahun 2021-nya ada 18%. Terakhir ada return on asset, net income dibagi dengan total aset. Tahun 2020-nya ada 3,18% dan tahun 2021-nya ada 2,23%. Ini untuk grafik rasio rentabilitasnya. Kemudian kita akan menghitung analisis tingkat kesehatan berdasarkan rasio keuangannya. Yang pertama itu ada NPL, kredit bermasalah dibagi dengan total kredit dikali 100%. Untuk kredit bermasalahnya tidak saya masukkan karena tidak menemukannya di laporan keuangannya. Di sini cuma saya masukin total kreditnya saja. Lalu ada LDR, total kredit dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. Untuk tahun 2020-nya itu 78% atau perusahaannya bisa kita sebut sehat.
Untuk tahun 2021-nya 101%, bisa kita sebutnya kurang sehat karena kita bisa lihat di sini untuk peringkat keterangan dan kriterianya. Kemudian untuk ROA-nya ada laba sesudah pajak dibagi dengan rata-rata total aset dikali dengan 100%. Untuk tahun 2020-nya ada 32% dan untuk tahun 2021-nya ada 22%. Itu masuk kepada kriteria yang sangat sehat. Ini bisa dilihat di sini karena untuk jumlah yang lebih dari 1,5% itu masuknya ke yang sangat sehat. Kemudian ada CAR, modal bank dibagi dengan ATMR dikali 100%, hasilnya untuk tahun 2020 dan 2021 itu sama 6%, yaitu masuknya ke kurang sehat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.